Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang revolusioner akbar yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita bisa menikmati indahnya iman dan nikmatnya Islam. Di bulan suci Ramadan ini izinkan saya membagikan sedikit ilmu yang saya miliki agar nantinya menjadi ilmu yang berkah dan jariah. Ada beberapa amalan-amalan yang ketika kita melaksanakan pasti mendapatkan pahala. Namun pada amalan-amalan yang belum terlaksana, ketika kita sudah meniatkan saja, sudah terhitung pahala oleh Allah. Seperti yang kita ketahui di sekitaran kita, di tengah-tengah masyarakat, bahkan orang-orang terdekat kita terdapat keluarga-keluarga dan pasangan-pasangan hebat yang Allah hebatkan dengan titipan dan serta amanahnya. Tidak semua orang, tidak semua pasangan, dan tidak semua keluarga Allah percaya untuk mengemban amanah seorang anak dengan kebutuhan khusus. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terpilih yang Allah pilih untuk menjalankan dan mengemban amanah ini dengan penuh keikhlasan dalam merawat, keikhlasan dalam mendidik, dan keikhlasan dalam membersamai pertumbuhan mereka. Seperti yang kita ketahui, masih banyak terminologi negatif terkait dengan anak-anak dengan kondisi tertentu. Masih banyak kita temui di sekitaran kita, masyarakat, bahkan orang-orang terdekat kita menggunakan terminologi cacat untuk mengistilahkan kondisi anak-anak berkebutuhan khusus. Padahal, pengibaratan kata cacat ini hanya pantas digunakan untuk pengibaratan benda maupun barang yang mereka mengalami kegagalan dalam pencetakannya, seperti barang cacat, produk cacat. Sedangkan Allah tidak mungkin menciptakan hambanya dengan keadaan yang gagal. Seperti yang kita ketahui pada Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka dapat kita lihat pada surat At-Tin ayat 4 ini, Allah memiliki maksud dan tujuan mulia ketika menciptakan manusia pada bentuknya masing-masing. Ketika kita masih menggunakan istilah cacat, dapat disimpulkan bahwa kita masih memiliki ketertinggalan ilmu pengetahuan. Di sini, Allah telah menciptakan makhluknya dalam sebaik-baik ciptaan, maka pada penciptaannya, dalam kondisi-kondisi tertentu, Allah memberikan kemudahan serta keringanan hambanya dalam melaksanakan ibadah yang telah Allah sediakan. Kita ambil contoh pada kondisi orang ketika sedang safar. Ketika kita sedang safar, Allah memberi keringanan dalam beribadah, menjalankan ibadah sholat dengan jamak dan qashar. Maka pada kondisi-kondisi tertentu Allah telah menyediakan keringanan-keringanan yang dapat kita rasakan. Kemudian ketika dalam berpuasa, pada kondisi ibu hamil atau sedang menyusui, Allah beri keringanan untuk tidak melaksanakannya, namun menggantinya dengan di hari lain atau dengan fidyah. Maka pada kondisi-kondisi tertentu ketika Allah memberikan kemudahan dalam beribadah, tidak mungkin pada kondisi-kondisi tertentu hambanya yang memiliki kebutuhan khusus ini Allah tidak menyediakan kemudahan, tidak memberikan hak istimewa untuknya melaksanakan ibadahnya. Mari kita ulas satu persatu hambatan serta kemudahan yang telah Allah sediakan untuk hambanya melaksanakan ibadah. Yang pertama pada hamba dengan hambatan penglihatan. Ketika ia melaksanakan ibadah, ia dapat melaksanakan secara runtut tuntutannya, kemudian tatanannya, kemudian melaksanakan segala amalannya sesuai dengan ajarannya. Namun pada hamba dengan hambatan penglihatan ini, mereka tetap membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan sholat, pelaksanaan ibadah puasa, pelaksanaan ibadah lainnya. Ia dapat melaksanakan secara runtut sesuai tuntutannya. Namun bagaimana caranya ia mengetahui tatanan cara sholat dan juga wudhu ketika ia saja tidak bisa melihat? Maka Allah sediakan teknologi, yaitu sebuah audio murotal yang dapat ia dengarkan karena ia hanya terhambat pada penglihatannya namun tidak pada pendengarannya. Kemudian ketika ia ingin baca Al-Quran, telah disediakan Al-Quran Braille sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, hamba dengan hambatan pendengaran. Ia dapat melihat visual dari gerakan sholat, gerakan ibadah lainnya, tuntutan dan juga bacaan pada doa-doa,
kemudian pada amalan beribadah puasa. Namun bagaimana ia melafalkan sebuah doa, melafalkan sebuah hadis dan juga Al-Quran lainnya ketika ia saja tidak bisa mendengar, maka bagaimana ia memahami cara pelafalan yang benar dan tepat? Maka telah Allah sediakan teknologi, yaitu sebuah video yang terdapat terjemahan, kemudian ada lagi aksesibilitas yaitu juru bahasa isyarat. Pada masjid-masjid besar ketika ada khutbah disediakan layar sehingga kita bisa mengetahui apa yang sedang disampaikan dalam isi-isi khutbah itu, sehingga hamba dengan hambatan pendengaran ini tetap dapat menikmati keindahan agama dan juga ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan. Kemudian pada kondisi hamba dengan hambatan pemusatan perhatian, biasanya ini disertai dengan hyperaktif. Mereka biasanya cenderung memiliki jadwal yang sulit untuk diubah. Maka bagaimana ia melaksanakan ibadah-ibadah tertentu di bulan-bulan tertentu seperti di bulan suci Ramadan ini. Ketika ia terbiasa dengan jadwal makan pukul 7 pagi, kemudian di siang hari ia pukul 1 dan seterusnya. Kemudian pada saat amalan-amalannya di bulan Ramadan ini yang mengharuskan ia melaksanakan ibadah sahur, kemudian berbuka pada jam-jam yang sudah disediakan, maka ia tidak bisa menyesuaikan jadwal seperti kita yang bisa menyesuaikan sesuai dengan tuntutannya. Bagaimana ia melaksanakan puasa, bagaimana ia melaksanakan sholat, kemudian terbiasa melaksanakan sholat pada jam-jam tertentu, kemudian di malam hari ketika saat Ramadan ini ada ibadah yang namanya tarawih, maka ia tidak terbiasa dengan jadwal itu. Kemudian apakah kita tetap menuntutnya untuk melaksanakan? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada yang tahu ibadah mana yang akan diterima oleh Allah, karena Allah sangat memahami kondisi hambanya dan tidak mungkin memaksakannya pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian pada hambanya yang memiliki hambatan pada disfungsi otak, ia memiliki hambatan pada executive function yang kita ketika menjelaskannya seperti apa, ia menangkapnya seperti apa. Maka di sini kita harus mampu menyederhanakan konsep beribadah kepada anak-anak dengan hambatan disfungsi otak. Karena ketika ada kerusakan pada otaknya, ia tidak akan bisa memahami konsep secara menyeluruh. Seperti kita pada saat memahami pelaksanaan sholat, pelaksanaan berwudu, kemudian pelaksanaan zakat, pelaksanaan berpuasa, kita dapat menjalankan sesuai dengan pemahaman yang telah kita dapatkan penjelasannya. Sedangkan bagaimana dengan anak-anak yang memiliki kerusakan pada otaknya sehingga ia tidak dapat menerima maksud dan arti pada setiap ibadah yang kita sampaikan pada mereka. Maka kita juga tidak bisa menuntut mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu hamba yang memiliki kondisi berkurangnya atau hilang fungsi dari motoriknya. Di sini kita dapat mengambil contoh pada orang-orang yang memiliki hilangnya fungsi motorik ketika ia mengalami naudzubillah min dzalik sebuah kejadian yang tak terduga, seperti sebuah kecelakaan kecil yang mengakibatkan ia kehilangan sebagian atau bahkan seluruh fungsi dari motoriknya. Maka bagaimana ia melaksanakan sholat ketika harus melakukan takbiratul ihram dengan kedua tangannya, ketika ada salah satu tangannya yang harus diamputasi, maka ia tetap bisa melaksanakan dengan memaksimalkan anggota tubuh yang masih ada. Ketika kita melaksanakan ibadah dalam kondisi tertentu, Allah tidak pernah menuntut kita untuk melaksanakannya secara maksimal sesuai dengan tuntutan yang telah diajarkan. Sama seperti saat kita sakit, apakah kita tetap dituntut untuk beribadah sholat dengan gerakan berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya? Kita tetap diberi keringanan melaksanakannya dengan kondisi duduk maupun tidur. Maka ketika kondisi tertentu ini tidak bisa dipaksakan, maka kita tetap bisa melaksanakannya dengan mengoptimalkan fungsi motorik yang masih bisa digunakan. Di sini kita juga menyediakan layanan-layanan akses yang dapat memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah lainnya. Seperti saat kita akan sholat, kemudian pasti kita harus melaksanakan wudhu dulu. Kemudian bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang menggunakan kemudahan menggunakan kursi roda? Apakah ia tetap dituntut untuk berwudhu? Jelas iya, karena ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus tetap menjalankan wudhu. Maka bagaimana ia harus melaksanakan ibadah berwudhu? Maka ia harus tetap berwudhu. Pada kondisi-kondisi tertentu, di sekitaran kita terdapat beberapa masjid yang memang sudah menyediakan layanan dan juga akses tempat untuk berwudu para pengguna kursi roda. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya di sekitaran kita masih banyak sekali tempat-tempat yang belum bisa memfasilitasinya. Namun bukan tidak mungkin ia tidak bisa melaksanakan wudu, karena sebagaimana mestinya kondisi dan kebutuhannya adalah ia sendiri yang paling mengetahuinya. Apapun kondisi dan keadaannya,
ia akan tetap bisa melaksanakan wudhu karena ia sudah terbiasa melakukan itu pada kondisi-kondisi yang tidak dapat kita duga. Seperti yang kita tahu juga, Allah telah menyediakan banyak kemudahan untuk hambanya melaksanakan ibadah-ibadahnya. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pada surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani hambanya melebihi kapasitas dan kemampuannya. Ia mendapatkan pahala dari kewajiban dan kebajikan yang ia kerjakan, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah menyediakan banyak sekali bonus pahala. Terlebih pada orang-orang yang ikhlas membersamai hamba istimewanya. Ketika kita melaksanakan amalan sekecil apapun saja, kita diberikan bonus oleh Allah, dilipat gandakannya amalan kita. Apalagi kita melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, kita tidak perlu perhitungan kepada Allah. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, serta Maha Pemurah. Kita tinggal melaksanakan semaksimal mungkin. Karena ranah kita sebagai manusia, kita hanya bisa berupaya dan melaksanakan sebaik-baiknya ibadah. Masalah diterima atau tidak, mendapat pahala tidak, itu bukan urusan kita. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Saya meyakini apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Ilmu yang saya sampaikan juga masih belum ada apa-apanya dibandingkan teman-teman atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Maka saya mohon maaf apabila ada salah atau mungkin kekhilafan dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.